sesuatu yang diberi kehormatan oleh syariat. Tengok. Macam, oh saya nak membersihkan dengan kitab Yaqutul Nafis, saya nak buat untuk membersihkan istinja. Tak boleh. Haram dan tak sah. Kena Anda pakai air. So, tengok. Dibilang makanan tak boleh. Saya nak membersihkan dengan roti gandum. Tak boleh. Saya nak membersihkan dengan apa? Tulang. Itu makanan, tapi bukan makanan manusia. Dia makanan jin. Haram juga. Hah? Hah? Tulang kita kalau makan, kan tulang kita buang. Ada orang nak makan tulang sini? Tak ada. Kita kalau makan daging, makan ayam, kita makan dagingnya, buang tulangnya. Tulang ini bukan makanan manusia, tapi makanan jin. Sudah, kita nak istinja pakai tulang. Tulang itu boleh salah sama sahat. Pernah tengok tulang lembu? Macam ini gede sangat. Di Indonesia dibilang gearbox. Itu kan bisa untuk salah sama sahat. Sudah kering, kita bersihkan, kita jemur. Wih, kering sangat, seronok. Bolehkah kita istinja dengan tulang lembu ini? Tak boleh. Kenapa? Karena tulang lembu ini, walaupun dia bukan makan manusia, memang bukan makan manusia, tapi syariat membuat kehormatan untuk tulang ini karena tulang ini adalah makanan jin. Kalau jin tengok dia nak makan, ketika makan, ada berak siapa nih? Berak zaman. Saya datang ke zaman kurang ajar. Wadah, tak boleh kita berberak di. Kalau dulu katanya ada ceritaan, pernah tengok ya roti Hadramut yang macam dibilang roti Faransi. Ada orang kaya dulu, saya nak istinja, tak ada yang beri. Akhirnya dia tengok ada roti, dia istinja pakai karena terlalu kaya. Akhirnya roti itu ditanam di dalam tanah. Tak lama kemudian dia jatuh miskin. Lapar, nak makan, tak ada makanan. Dia ingat, ya Allah, saya punya roti yang saya tanam. Dia gali balik rotinya, dia makan. Kenapa? Karena dia sombong. Dia gunakan makanan untuk istinja. Tak boleh kan? Ini makanan, ini dimakan buat untuk Anda istinja. Itu namanya Anda tubadir. Anda boleh kena hajar. Anda boleh kena hajar. Anda boleh dihalau dari transaksi. Haram karena Anda memubadirkan sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syariat. Begitu pula tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang dihormati syariat, macam kitab, buku, apa ini namanya? Pen, handphone. Handphone itu kan dihormati karena dia itu harta. Syariat menghormati. Maknanya, macam mana saya menghormati handphone? Oke, buang handphone Anda. Anda akan berdosa di depan Allah. Karena handphone ini mempunyai harga. Kenapa Anda buang begitu saja? Apa beza Anda membuang handphone dan Anda membuang uang? Sama. Wa an la yakuna muhtaraman kama marra. Oke, ada yang nak tanya? Ada? Nak rehat, nak teruskan? Sudah berapa menit? Sudah 51 menit. Berapa? 1 jam. 1 jam berapa? Baru 51 menit. 1 jam? 51 menit saja. Kita teruskan tayamum sekejap. Oke. Baca tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum lughatan al-qasd wa syar'an isalu turabi ila al-wajhi wal yadaini bi niyatin makhsusah. At-tayammum lughatan al-qasdu. Al-qasdu ini maknanya banyak sekali. Al-qasdu ini maknanya banyak sekali. Di antara makna al-qasdu itu menuju. Apa? Aqsudu fulanan. Aku menuju ke, bermaksud.
Ada lagi yang makna itu al-qasd ini tengah-tengah. Wa awrasnal kitabal ladzi wa awrasnal kitabal ladzina auhayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid. Ai tengah-tengah lah. Tak berbuat dolim terus, tak berbuat pahala terus. Wa minhum sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Makna-makna qasd itu tengah-tengah. Oke. Tapi di dalam tayamum ini, makna al-qasdu ini maknanya adalah menuju. Tayamum secara bahasa maknanya apa? Menuju. Ada sebuah syair mengatakan tayammamtukum lamma faqattu ulin nuha wa idza lam tajidil ma'a fatayammamu biturbi. Aku ini menuju ke Anda karena sudah saya cari orang pandai tak dapat. Akhirnya saya pergi ke Anda. Ini bukan sebuah pujian tapi sebuah hinaan. Fa idza lam tajidil ma'a lam tajidul ma'a fatayammamu biturbi. Kalau Anda tidak dapat air, tayamumlah. Ada orang dari Afrika datang ke Hadramut ziarah habaib. Dia nak puji dia. Sudah terakhir, ya Habib, tayammamtukum lamma faqattu ulinuha. Habibnya tertawa saja. Habibnya tahu orang ini tak paham bahasa Arab. Dia nak nak memuji Habib ini, tapi ternyata terbalik mengejek. Maknanya saya datang ke Anda ini bukan saya nak, tapi saya terdesak saja. Saya terdesak. Maknanya macam tayamum, saya tak sah untuk bertayamum ketika ada air. Bahkan tayamum saya akan batal ketika ada air. Jadi Anda jangan sombong. Macam itu deh. Kita ini cuma terdesak saja dengan Anda. Kalau ada orang pandai, Anda sudah menjadi debu, dan debu itu harus dibersihkan. Anda ini macam sampah. Macam itu. Kita kalau tak tafsirkan macam itu seperti itu. Ini tafsir dari saya saja, jangan di. Habib tertawa saja Habib ini. Habib terus tengok, oh dia paham. Orang ini tak pandai bahasa Arab. Akhirnya tak apa. Di dalam bab fikih ada 3 bab yang maknanya menuju. Yang maknanya menuju. Yang pertama ini tayamum. Yang kedua apa? Al-hajju. Hajju. Al-hajju lugatan al-qasdu. Tengok babul haji. Tengok halaman 115. Al-hajj lugatan al-qasdu kan sama kan? Yang kedua an-niyah. An-niyah lugatan al-qasdu. Jadi di dalam fikih ada 3 bab yang maknanya sama secara bahasa. Tayammum, niyah sama haji. At-tayammum lugatan al-qasdu wa syar'an isalut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin maksusah. Secara syariat yang namanya tayamum adalah isalut turab. Bagaimana kita menyampaikan turab? Turab itu adalah debu, habuk tadi itu. Menyampaikan habuk ke wajah dan kedua tangan sahaja. Wajah dan kedua tangan dalam keadaan apapun. Wajah dan tangan dalam keadaan tak ada air untuk wudu, dan wajah dan tangan dalam keadaan tak boleh mandi. Biniyatin maksusah. Dengan niat yang khusus. Maknanya niat untuk tayamum itu khusus. Tak semua niat boleh dipakai untuk tayamum. Itu namanya biniyatin maksusah. Oke. Sila baca asbabut tayammum. Asbabut tayammum sab'atun nazamaha ba'duhum biqawlihi faqdun wa khawfun hajatu idlaluhu maradun yashukku
جبيرة وجراح. Asbabut tayammum. Asbabut tayammum di sini ada 7, akan tetapi semua akan kembali ke satu. Semua akan kembali ke satu, yaitu al-ajzu minasti'malil ma' hissan au syar'an. Itu semuanya kan. Al-ajz minas ti'malil ma' hissan au syar'an. Yang namanya tayammum, sebab bertayamum atau mujibatut tayammum semuanya akan kembali ke satu hal, yaitu al-ajzu minasti'malil ma' hissan au syar'an, atau al-mubih li tayammum. Di dalam Safinatun Najah hanya 3. Tapi semua pun 3 ini akan kembali ke satu. Apa itu? Al-ajz minasti'malil ma' atau al-ajz ministi'malil ma', hissan atau syar'an. Kita tidak mampu untuk memakai air. Hissan maknanya air itu tak ada, au syar'an maknanya syariat menjadikan hal ini seperti tidak bisa menggunakan air walaupun air ada. Air ada, tapi syariat cakap ada macam tak ada. Macam kita sakit tak boleh terkena air, tapi air di rumah banyak. Walaupun air ada, tapi syariat menjadikan air ini macam tak ada. Itu namanya al-ajzu minasti'malil ma' hissan au syar'an. Semua akan kembali ke satu sebab itu. Semua akan kembali ke satu sebab itu. Dalam kitab lain Semua begitu. Dalam syarah Nailur Rajah pun macam itu. Al-ajz minasti'malil ma' hissan au syar'an. Wa'lam anal mubiha fil haqiqah wa al-ajzu an isti'malil ma' hissan au syar'an. Wa hadhihi innama hiya asbabun lidzalikal ajz. 7 ini adalah sebab untuk ajz. Maknanya 7 ini adalah musabbibatul ajz. Sebenarnya yang menjadikan boleh untuk memakai debu itu hanya satu, yaitu tidak mampu untuk memakai air, hissan secara panca indera atau secara syariat. Kita berhenti dulu. Saya sedikit penat. Nanti setelah ini kita teruskan asbabut tayammum. Kita baca sedikit dari Safinatun Najah karena saya tengok ini lebih Safinatun Najah ini lebih oke dalam bab ini daripada Yaqutun Nafis karena lebih simpel dan saya kira harus dibaca. Hanya 3, faktul ma', al-marad, dan al-ihtiyaj ilaihi li atosi hayawanin muhtaram. Insyaallah kita break sekejap. Dia nak tanya apa tak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadda ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan membaca pada pertemuan kali ini tentang asbabut tayammum, Sudah saya katakan yang namanya asbabut tayammum semuanya akan kembali ke satu. Apa itu? Al-ajzu min isti'malil ma', al-ajzu min isti'malil ma' hissan aw syar'an. Ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan air secara hissan, secara benar-benar atau secara syariat. Mana secara syariat menjadikan
hal ini adalah sebuah hal seperti tidak ada air. Walaupun air ada, tapi dihukumi tidak ada air. Kenapa? Mungkin karena dia tak boleh memakainya. Macam dia sakit. Sebelum kita membaca ini, yang di sini dikatakan asbabut tayammum ada 7. Akan tetapi di dalam Safinatun Najah, sebab tayammum di sini ada 3. Kita tengok di Safinatun Najah dulu. Yang pertama dari sebab tayammum adalah fakdul ma. Tidak ada air. Fakdul ma ini maknanya adalah fakdul ma'i hisan. Memang benar-benar tidak ada air. Tengok, memang benar-benar tidak ada air. Oke. Dan ketidakadaan air ini harus sampai derajat yakin. Yakin ini cukup Anda memang benar-benar yakin. Contohnya Anda berada di padang pasir, di tengah-tengah desert. Tak ada air, yakin tak ada air. Atau ada seorang yang Masya Allah yang tak pernah berbohong cakap, tak ya cari air di sini tak ada air, di sini tak ada air. Ketika itu dikatakan Anda memang tidak ada air. Memang tidak ada air. Oke, dan ini adalah pendapat Imam Romli. Khilaf Ibn Hajar tak boleh. Satu orang tak boleh, harus khobarnya itu mutawatir. Susah itu. Oke. Bagaimana cara kita yakin tidak ada air? Sila, tanya. Kemudian ketika kita nak tayamum, kemudian kita cukup syak saja. Jadi ada 4 derajat ya di dalam apa namanya? Di dalam keyakinan. Telah dengan 4 derajat ini. Yang pertama adalah al-yakin. Al-yakin. Yakin ini 100%. Anda yakin. Yang kedua, adzon. Adzon ini 70%. Kemudian asyak 50%. Kemudian apa? Al-waham 30%. Yang kelima nih, biasanya kelima. Ada yang kelima namanya al-kadhib. Ini 0. Maksudnya dia salah, wrong. Ketika Anda yakin, makna yakin di sini adalah 100%. 100%, 100% Anda yakin tidak ada air. Maknanya tidak ada kemungkinan sikit pun secara adat air itu ada. Air itu ada. Ketika yakin ini sudah 100%, maka Anda diperbolehkan untuk bertayamum tanpa mencari 1 meter pun. Itu kalau kita sampai derajat apa? Yakin. Kalau kita ada derajat waham, Mas. yakni Allah mungkin ada, macam ada, tapi dia derajat keyakinannya masih tidak sampai 70%. Dia cuma waham saja. Ketika ada waham, diwajibkan bagi dia untuk mencari di rombongannya. Anda kalau bepergian kan ada apa? Anda kalau bepergian biasanya tak sendiri, ada macam apa? Sama kawan-kawan grup. Tanya di grupnya, ada yang bawa air tak? Apakah ada yang bawa air? Macam tu. Apa ada yang bawa air? Mungkin sekarang tak ya kita macam itu ya. Apa namanya? WhatsApp di grup saja. Di grup. Ada yang punya air tak? Tak free, saya nak bayar. Mungkin kalau free tak ada orang yang nak beri. Tapi ada yang punya air tak? Tak free, saya nak bayar. Tengok macam itu. Dia harus mencari untuk merealisasikan
ketidakadaan air ini sampai derajat 100%. Karena Al-Quran cakap wa in lam tajidu ma'an. Kalau kalian benar-benar tidak dapat air ini harus sampai derajat berapa? 100%. Kalau cuma ada sedikit saja kemungkinan ada air ini kemungkinannya berapa? 30%. Ketidakadaan air kemungkinannya berapa? 70%. Anda wajib mencari. Karena ketidakadaan air ini masih belum sampai 100. Tapi jarak carinya tak besar. Anda wajib mencari di grup Anda. Anda wajib mencari di grup Anda. Tengok. Dibilang di sini bi an yufattisha fil manzil. Tengok di rumah ada air tak? Sedikit saja ada keraguan. Wa indar rufqa al mansubin lil manzil adatan in jawaza wujudu ma in jawaza wujudu ma'in indah. Oke. Tengok di rumahnya, tengok di mungkin ada beberapa kawannya dekat-dekat situ atau di grupnya. Kalau tak ada, sudah tak ada. Anda diwajibkan lagi untuk tengok kanan, tengok kiri. Kalau Anda di tempat yang datar, mustawin. Apa mustawin ini? Datar. Bila Anda belum pernah ke Jordan. Jordan itu macam ini. Malaysia kan datar macam ini kan. Adalah yang naik sedikit tapi sedikit saja. Jordan macam ini. Karena gunung ya. Macam di padang pasir. Padahal kan bukan macam ini kan. Iya. Kalau Anda di padang pasir, Anda diwajibkan untuk berdiri indah mustawin macam ini. Kemudian tengok 4 arah. Tengok sini, tengok sini, tengok sini, sama tengok sini. Kalau Anda menemukan tempat yang tinggi, Anda diwajibkan untuk di tempat yang tinggi itu kemudian Anda tengok. Tengok sini untuk menjadikan sure 100% ada air. Karena kalau tidak sampai 100%, Anda tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Oke. Kemudian Anda kalau tempatnya itu tidak mendatar, Anda diwajibkan untuk cari di 4 penjuru sampai dibilang haddul ghaus. Haddul ghaus itu kalau ada orang panah sampai mana? Dibilang gholwatusah. Gholwatusah ini orang panah. Tempat itu namanya haddul ghaus. Dibatasi oleh para ulama 313 khutwah. 313 khutwah. Maaf. Salah satu atik dirok 300 dirok itu ini hasda. Kira-kira sekarang 150 meter. Jadi 150 meter ini jarak ini tempat Anda ke sini 150 meter. Ke sini 150 meter. Ke sini 150 meter dan ke sini 150 meter. Jadi semuanya jarak di sini dalam jarak radius 150 meter ini harus tidak ada air. Anda diwajibkan untuk seperti itu kalau dalam hati Anda ada waham. Cukup ada waham, Anda diwajibkan untuk mencari 150 meter. 150 meter ini di dalam tayamum dikatakan haddul ghaus. Haddul ghaus. Kenapa? Karena 150 meter ini kalau ada orang teriak minta tolong dia akan dengar. Karena itu dibilang haddul ghaus itu pertolongan. Ada di tasawuf itu ada yang namanya al-qutbul ghaus. Pernah dengar? Tak pernah dengar ada qutbul ghaus Pak Irsyad. Iya, qutbul ghaus. Qutbul ghaus ini wali yang paling tinggi yang boleh menolong orang.
al-ghawth, yakni nak minta tolong ke dia. Ada beberapa derajat para wali seperti itu. Ini bukan itu, ini al-ghawth ini maknanya pertolongan. Jadi maknanya kalau Anda berteriak di sini, orang yang di sini boleh dengar. Bukan wali beli. Hah? Yang bukan wali beli. Ah, macam itu sama. Ketika Anda berteriak di sini, tolong, tolong, ini akan dengar. Maknanya Anda diwajibkan untuk mencari di radius berapa? 150 meter. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu namanya hadul ghawth. Wajib mencari di hadul ghawth. Cukup Anda ada unsur wahm. Wahm ini lawannya adalah don. Yakin lawannya adalah kadzib. Syak ini 50-50. 50-50. Berarti dengan jahal merokok. Hah? Belum tentu. Kadzib ini mungkin dia tahu dia bohong pula. Dia tahu dia bohong pula. Oke. Kemudian kalau di sini, oke lah, tidak ada air di daerah apa namanya, Taman Exora. Di Taman Exora, Anda yakin di sini tidak ada air, sudah Anda cari di sini. Tapi di Kuala Pilah ada air. Yakin Anda? Anda call, ada banyak di sini orang berenang semua. Apakah Anda wajib untuk ke Kuala Pilah? Wajib. Diwajibkan Anda untuk pergi ke tempat yang yakin, harus yakin. Sini. Tidak cukup mungkin di Kuala Pilah ada. Tak cukup. Maknanya tak cukup untuk wajib pergi ke Kuala Pilah. Oh, ada syak. Mungkin ada, mungkin tak cukup. Apalagi wahm. Tapi kalau di hadul ghawth ini cukup wahm. Apalagi yakin, saya yakin 100 meter dari sini ada masjid, pasti ada air, wajib ke sana. Wajib ke sana. Kalau jarak dari Taman Exora ini ke tempat yang ada air sekitar 6.000 langkah. 1.000 khotwah. Berapa? Hitunglah satu khotwah ini setengah meter. Apa 1 meter? Itu zero 3 kilo. 3 kilo. Sudah. Sudah asli sah. Macam itu, satu langkah itu berapa meter? Oke lah kita cakap setengah meter. 6.000 langkah berapa? 3 kilo. 3.000 meter. Berarti 3 kilo. Kalau Anda yakin jarak 3 kilo dari sini ada air, Anda wajib ke sana. Kenapa? Karena katanya di Arab itu 3 kilo itu adalah jarak di mana orang itu nak pergi bekerja. Nak pergi bekerja. Jadi orang kalau nak cari rumput untuk makanan untanya, nak cari apa itu namanya, kayu bakar, mereka akan pergi 3 kilo apa? Untuk cari perkara-perkara dunia. Apalagi untuk cari perkara akhirat. Saya tengok sekarang tak 3 kilo. Orang yang di Negeri 9 pun nak bekerja ulang alik ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur saya punya kawan Melaka Negeri 9 ulang alik. Berapa? Melaka Negeri 9. 45 menit berapa? Hampir 60 kilo, 50 kilo. Allah cuma cakap kalau 3 kilo ada, Anda wajib pergi. Dengan syarat dalam 3 kilo itu tak ada bahaya. Oh ini ada kasim babe. Ada perompak di situ. Ada perompak. Ada chief. Ada chief. Boleh jadi kalau saya di tengah habis, tak boleh. Walaupun jaraknya cuma di depan rumah saja. Ada sebenarnya di depan di laut itu ada air, cuma di depan rumah ada penyamun. Saya tak boleh
luas, maka diperbolehkan untuk tayamum. Karena walaupun ada air, tapi Anda dikira air itu tak boleh diguna, maka syariat mengatakan ini macam tak ada air. Ini macam tak ada air. Jadi kita ada mempunyai beberapa tolak ukur. Yang pertama adalah haddul ghusl. Apa? Haddul ghusl. Haddul ghusl adalah jarak 150 meter. 150 meter diwajibkan untuk mencari ke haddul ghusl jika dia tawahum. 30% dia mengira ada air, wajib ke sana. Yang kedua, haddul qurb. Apa? Haddul qurb. Haddul qurb. Haddul qurb. Haddul qurb ini jauhnya 6.000 langkah. Berapa 6.000 langkah itu? Kita catatlah 3.000 meter. 3 kilometer. Di atas haddul qurb namanya haddul bu'ud. Haddul bu'ud. Haddul bu'ud ini di atas 6.000 meter. Macam dari sini ke Selangor. Di atas 6.000 meter. Saya yakin di Taman Exora tak ada apa namanya? Tak ada air. Di Kampung Baru kalau zaman ada air tak ada, ke sini saja. Apakah wajib saya ke rumah Ustadz Zaman di Kampung Baru? Tengok. Untuk berwudu atau saya diperbolehkan untuk bertayamum itu sebenarnya. Disunnahkan untuk pergi ke Kampung Baru. Sunnah, tak wajib. Maknanya tak pergi ke Kampung Baru pun, dan dia bertayamum di negeri 9, sholatnya sah. Allah, subhanallah, Allah itu rahmat. Allah, saya punya kerjaan, tak ada kerjaan kecuali di Kuala Lumpur. Allah, kita nak pergi kerja. Perkara dunia kita nak pergi. Tapi kalau nak berwudu, macam mana zaman? Tak ya pergi. Tayamum saja. Allah itu maha pengampun. Bos yang tak maha pengampun. Bos tak maha pengampun. Ini kira masalah ijtihad kan? Apa? Tak. Yakni yakin atau tak yakin, pasti saja. Kalau Anda tak yakin, wajib untuk mencari di haddul ghusl. Kalau Anda yakin, wajib mencari di haddul qurb. Baslah aktar wala aqal. Di haddul bu'ud, yakin pun Anda tak wajib ke sana. Anda tak wajib ke sana karena mungkin ada semacam, kalau saya tengok ada masyaqqah. Allah subhanallah, Allah apa namanya? Tak nak kita ini pernah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian yang kedua dari paham ya maknanya fakdul ma, air tak ada. Dan untuk menyatakan air itu memang benar-benar 100% tak ada, kita memerlukan haddul qurb, haddul ghusl dan haddul bu'ud untuk menjadikan memang benar-benar 100% tak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa in lam tajidu ma'an. Habib, ada air tapi sedikit. Saya boleh basuh muka, basuh tangan, rambut sedikit, kaki tak boleh. Macam mana? Apakah saya tayamum saja? Atau saya pakai, nanti sisanya saya tayamum? Tak boleh, Anda harus pakai semua dulu. Kalau memang benar-benar air habis, baru Anda boleh tayamum. Karena Allah cakap, wa in lam tajidu ma'an. Sekarang air masih ada. Macam mana Anda nak tayamum? Wa in lam tajidu. Kalau Anda tidak mendapatkan sikit air sama sekali, ma'an itu air. Sikit pun dibilang air. Satu gelas ini pun dibilang air.
Maknanya satu gelas ini Anda kira satu gelas mana boleh saya untuk tayamum. Untuk apa? Untuk berwudu. Itu kan menurut Anda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika berwudu berapa? 1 mud. Anda tahu 1 mud nih macam ini. Banyak tuh Jai. Ini Rasul kalau wudu pakai ini. 1 saja. Kita macam mana? Rasul kalau mandi 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud cukup untuk Rasul mandi. Kita lama 30 menit shower terus di Indonesia ada beberapa masih pakai apa? Tempat air itu. Kolam. Bukan di dalam tandas macam ada bathtub. Tapi macam besar sedikit. Jadi nanti pakai gampang. Sini mandi. bagi kola. Hah? Sini bagi kola. Kolam tuh banyak. Satu bola 20 gram mandi. Ada beberapa kawan saya kita mandi setengah kolah. Kalau tak semua kurang afdol. Ya sampai habis. Macam mana? Rasul cuma 4 mud mandi selesai. Dulu ada ketika Ibn Abbas apa Ibn Mas'ud menjelaskan bahwasanya karena wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muddan. Wudu Rasulullah muddan. Air wudunya 1 mud. Ada satu tabi'in, tak cukup nih buat saya katanya. Ya, macam mana? Rasulullah lebih banyak bulunya dari Anda, cukup. Anda macam mana tak cukup? Wallahu a'lam, Rasulullah mungkin punya mukjizat. Airnya macam jalan sendiri. Tapi subhanallah, tapi tak mungkin, itu tak mungkin. Kalau Rasulullah boleh, kita juga boleh. Karena kenapa? Itu adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah buat itu agar kita contoh. Macam mana untuk kita contoh, tapi itu tak boleh dibuat kita. Ada semacam kontradiksi, itu tak boleh. Maknanya kalau Rasulullah mencontohkan itu, kita boleh buat itu. Karena Allah sudah cakap, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi wallahu a'lam, saya pikir sekarang bukan mustahil, susah lah. Susah. Boleh. Rasikah boleh macam tuh. 1 mud. Yang wajib aja. Hah? Yang wajib saja boleh. Boleh nggak contohnya? 1 mud. Susah sangat. Karena bila-bila kita ini cakap ini tak boleh, mungkin Allah beri berkah. Akhirnya dengan air yang sedikit itu boleh kita buat semua. Karena itu, walaupun ada air sedikit, gunakan dahulu. Nanti kalau tak cukup baru Anda tayamum. Di dalam kaidah fikih dikatakan al-maisur la yaskutu bil maksur. Apa? Al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak akan jatuh dengan sesuatu yang susah. Maknanya membasuh muka, tangan, dan rambut mudah karena airnya ada. 3 ini tidak akan jatuh karena kita tidak boleh membasuh kaki. Ya sudah, Anda basuh apa yang Anda boleh, kakinya nanti Anda tayamum, selesai masalah selesai. Kaki itu tayamum dengan cara biasa. Dengan cara biasa, bukan maknanya kakinya Anda beri debu. Ada orang nak paham macam tu. Bukan itu maknanya. Anda tayamum muka dan tangan. Oke. Yang kedua adalah al-marad. Di antara sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum menurut Shahib Safinatun Najah. Tahu tahu ya? Safinatun Najah ini. Tahu kitab Safinatun Najah? Tahu siapa pengarangnya? Salim bin Smir. Tahu di mana dikubur?
Di Jakarta. Ini di Jakarta. Di Jakarta ya kubur. Orang Hadromo tapi dikubur di Jakarta. Ya terperanjat di Jakarta kubur. Saya pernah lewat tempatnya, tapi tempatnya di daerah namanya Tanah Abang. Wih, itu ramai sangat ah. Tanah Abang itu ramai sangat itu. Itu mungkin boleh ke sana pukul 10 malam, 11 malam boleh. Kalau hari-hari biasa, waktu-waktu biasa 8 pagi, 9 pagi masa. Tak boleh masuk, tak boleh keluar. Yang masuk tak boleh keluar, yang keluar tak boleh masuk. Sangat jam sekali. Sangat jam. Oh, Habib, siapa nama writernya? Penulisnya siapa? Salim bin Smith. Salim? Bin Smith. Syarahnya baru. Sama. Tak, salahnya Ahmad bin Umar Asy'adili. Ahmad bin Umar. Syarahnya beda. Ya. Betul? Sama iya. Pengarang Nailur Rojak, syarahnya sama dengan pengarang Yaqutun Nafis, sama. Tapi kalau apa hukum kalau semayang dekat kubur? Hah? Apa hukum kalau semayang dekat kubur macam Tak apa, sebenarnya tempat kubur yang penting pakai sajadah. macam orang kata ini kubur wali-wali nak semayang kat sini, nak doa kat sini. Tak apa-apa. Doa kepada Allah di dekat para wali, tak apa. Jangan berdoa ke wali. Anda menjadikan wali itu Allah. Ya. Anda berdoa kepada Allah di dekat para wali, tak apa. Supaya perasaan tu lebih sedih. Ya, tak apa-apa itu. Ada orang itu salah sangka antara berdoa di kubur dan berdoa kepada kubur itu berbeda. Anda meminta hanya kepada Allah, dimanapun terpulang Anda. Oh, ini tempatnya wali dikubur. Saya nak berdoa di dekat sini, bukan berdoa ke wali ini, bukan. Berdoa kepada Allah di dekat wali, berbeza. Memang auranya berbeza. Ini wali orang banyak salat, bukan orang banyak main WhatsApp. Dalam mazhab Syafi'i perempuan boleh pergi kubur tak? Boleh. Boleh ya? Tapi tak payah pakai menangis-nangis, tak payah pakai apa. Sekarang zaman dulu orang wanita pergi kubur menangis. Sekarang wanita pergi kubur banyak yang selfie. Iya. Iya kan? Iya. Sedang berziarah. Facebook. Iya kan? Ambil gambar kubur masuk dalam Facebook. Apa? Ambil gambar kubur masuk dalam Facebook. Iya macam tu. Selfie kan dia. Zaman dahulu tidak. Wanita tidak boleh ziarah karena dia tidak boleh menjaga perasaan yang menangis. Tapi Menangis. kalau orang Arab memang macam tu. Hah? Tak semua. Tak Tak semua, tapi ada. Bukan hanya orang Arab. Ini semua wanita macam itu. Perasaan sedih macam itu. Mungkin ini tetangganya meninggal, dia menangis. Suami curiga, kenapa Anda kawan high schoolnya meninggal, dia menangis. Kenapa menangis? Suami boleh curiga, ada apa? Dia tak boleh apa namanya? Kawal. Tak boleh kawal perasaan. Kenapa? Karena menangis yang terlalu itu menunjukkan tidak ridho atas takdir Allah. Bukankah semua takdirnya Allah? Kenapa Anda menangis? Bukankah menangis itu ada macam komplain, menitikkan air mata? Oke lah, karena memang tak boleh menahan perasaan. Laki-laki pun boleh bila seperti itu. Tapi yang tidak diperbolehkan itu macam tengok beberapa film Arab. Tengok film Arab, ada beberapa wanita itu memang sewaan. Jadi, saya nak tampak penguburan ayah saya besar. Ada memang grup untuk disewa. Saya nak sewa grup itu. Grup itu nanti punya wanita-wanita. Disewa untuk itu. Nanti dia macam buat rambutnya panjang, macam ini. Ada yang menangis bila-bila sampai tak ridho, sampai dia jatuh ke kubur juga, dikubur juga. Memang macam itu. Itu yang haram. Ada yang namanya syakul juyub. Ini rambutnya dijambak-jambak macam ini. Rambutnya di apa? Koyak-koyak disobek-sobek, itu yang tak boleh.
Tapi kalau di luar negara dapat duit, Habib. Hah? Kalau di luar negara dapat duit. Loh, karena itu yang haram. Itu yang haram. Wedding dapat duit. Tak boleh itu yang haram. Itu yang haram. Subhanallah. Beberapa orang itu cakap pada saya, di Indonesia pun ada macam itu, tapi bukan untuk orang muslim. Beberapa yang non muslim buat macam itu. Jadi ketika ada orang mati, dia sewa budak-budak kecil, menangis di depannya dia. Jadi mayat belakang, depan budak-budak, banyak menangis. Maknanya menunjukkan, Suf tengok, menunjukkan mayat ini berharga. Sampai menangis. Dia nak tipu malaikat. Dia macam tuh, dia nak tipu malaikat. Masya Allah nih mayit. Banyak yang menangis. Maknanya ini adalah orang baik. Kalau ini tak orang baik, bukan menangis. Party kita, alhamdulillah dia meninggal. Nah, Maksudnya? kita ini Islam. Apakah Allah boleh kena tipu macam tuh? Anda nak menangis 1 juta orang pun, kalau Anda orang jelek, Allah akan tahu. Apa ini? Anda menyewa untuk menipu saya. Malah sewaan itu akan membuat adab dia lebih kuat. Karena itu dibilang menyewa wanita untuk menangis haram. Ada kita bikin semua. Hah? Apa? Dalam kita ada. Ada itu namanya An-Nisaul Baqiyat dibilang. Al-Baqiyat. Mana ada nih, ada seperti itu ada. Subhanallah, ada beberapa wanita itu tak ada apa-apa menangis, dan dia boleh menangis. Kalau kita kan tak tahu ya, Anda macam mana, saya tak boleh, tak ada apa-apa, keluar mata. Ada beberapa wanita boleh macam itu. Ada pelakon pun boleh macam itu. Jadi dia profesor dalam menangis. Tak ada apa-apa boleh menangis. Saya bilang dulu dia boleh menjadi Nisaul Baqiyat itu. Disewa untuk menjadi chief Nisaul. Subhanallah, ada beberapa film buat macam itu. Jadi menunjukkan bahwasanya yang meninggal itu orang baik, orang masya Allah, sampai wanitanya itu menangis. Dia tak tahu wanita ini siapa. Yang penting ada wanita menangis. Orang kan tak akan tanya ini istrinya kah, anaknya kah, apanya. Masya Allah, yang menangis banyak. Dibayar semua. Ada yang sebagian sampai jatuh ke kuburnya gitu. Jatuh ke kubur, ditanam terus. Saya bayar. Nisaul Baqiyat ada di dalam fikih itu, ada macam itu yang haram. Tapi kalau ada mungkin siapa yang meninggal, karibnya dia meninggal, terus kita menangis, tak apa, menangis biasa karena itu. Kalau istri, suami meninggal kan dalam kita, boleh kurang. Hilang. Ada khilaf. Lebih baik tahiyatul kuburan. Mendoakan suami di mana? Di rumah saja. Mendoakan suami di rumah. Khusus untuk istri, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Dan dia tidak boleh berdandan. Harus pakai baju macam ini. Bukan macam ini, maksudnya bukan pakai baju untuk berhias. Ada kan baju-baju untuk berhias kan? Apa? Tidak boleh menggunakan ini untuk suami yang meninggal. Suami yang meninggal, pakaiannya tidak boleh pakaian apa ya? Yang cantik-cantik. Karena ada unsur apa kalau saya bilangnya? Ada unsur gimana? Alhamdulillah suami saya meninggal. Macam itu. Tak boleh. Dia harus menunjukkan kesedihannya. Itu khusus untuk suami. Selain suami, 3 hari mas. 3 hari. Di atas itu tak boleh. Maksudnya bersedih, pakai pakaian yang apa? Pakai pakaian bukan, jadi jironnya meninggal, dia diperbolehkan untuk dibilang apa ya? Bergabung 3 hari mas. Itu kalau suaminya tak jelas. Oh siapa yang meninggal? Ada tuan guru fulan. Kita tak apa. Suami tak akan
Marah. Siapa yang meninggal? Kawan saya ketika high school. Apa nih? Anda nggak berkabung. Suami akan bertanya-tanya, kenapa? Kenapa Anda berkabung? Kita. Tak boleh. Beberapa wallahu a'lam, Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, ketika meninggal hari cuti nasional. Tengok. Pasar raya tutup semua. Di sini kan yang tutup itu ulang tahun Sultan, cuti. Zaman dahulu kematian ulama cuti. Imamul Haramain meninggal, cuti 3 hari, kabung semua 3 hari. Ya, Imamul Haramain gurunya Imam Ghazali. Apa itu ulama besar meninggal. Ulama besar meninggal. Kita meninggal mungkin alhamdulillah. Kenapa sekarang tak dulu meninggal? Sini. Oke, yang nomor 2 apa? Al-marad. Di antara sebab-sebab yang membolehkan tayamum adalah al-marad. Makna marad di sini adalah sakit yang khusus. Bukan semua sakit. Ada beberapa sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum, ada sakit yang tak diperbolehkan untuk tayamum. Sakit yang diperbolehkan untuk tayamum adalah dibilang, ini penting sekali, dibilang al-maradul mubih lit tayamum. Apa marad mubih lit tayamum? Adalah sakit yang jika sakit itu terkena air akan menyebabkan lebih lama sembuhnya. Tengok. Lebih lama sembuhnya atau lebih teruk sakitnya walaupun sembuhnya sama. Ada ini kitab saya minta ketika saya belajar dulu. Ada huwa maradun yakhafu ma'ahu minastimalihi ala manfaati udwin. Sebuah sakit yang ditakutkan kalau dia pakai air manfaat anggota tubuhnya. Tengok. Jadi kalau dia berwudu tangannya boleh kejam. Hah? Kejam. Bukan kejam. Manfaatnya hilang, tangannya ada tapi tak boleh bergerak macam ini. Sudah tak boleh. Sebelum wudu tak apa? Kena air keras. Kalau Anda terkena air, tangan Anda, kaki Anda, kuping Anda semuanya akan hilang. Manfaat. Bukan maknanya putus tangannya, bukan, tapi manfaatnya hilang. Minastimalihi ala manfaati udwin wa kada put'il bur'i. Put'il bur'i ini maknanya sembuhnya lambat. Sembuhnya lambat. Mestinya boleh sembuh kalau tak kena air, boleh sembuh 3 hari, kena air jadi seminggu atau 4 hari. Tak boleh. Cukup katanya bertambah 1 jam saja sudah boleh untuk awisyainil fahis. Kalau Anda pakai air akan terjadi asyain. Asyain ini sesuatu yang tak elok tumbuh di badan. Asyain di sini bukan. Asyain itu ada istilah. Seperti taghayyuri launin au nuhulin au istihsyafin au thugratin au lahmatin tasir. Tengok. Ada sebuah sesuatu yang tak elok terjadi di tubuh kalau Anda pakai air. Contohnya apa? Taghayyuri launin. Kulitnya boleh berubah, boleh gelap. Kalau terkena air boleh menjadi hitam, menjadi rainbow. Tak boleh pakai air. Anda boleh tayamum. Atau seperti urus, kalau Anda pakai air, Anda boleh sakit urus, menjadi badan jadi kecil. Saya pernah ketemu dengan orang Hadramut. Kalau terkena air,
Dia duduk diam. Tak boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa. Kalau subuh, kalau dingin terkena air, dia macam ini. 1 jam, 2 jam baru sehat lagi, oke lagi. Dia setiap subuh kena tayamum. Subuh saja. Subuh saja. Karena ada beberapa. Atau fugrotin tabko. Kalau Anda pakai air, ada lubang membuat tubuh ini terkena lubang. Apa? Kalau kena air tiba-tiba ada macam lubang baru di sini. Tak tahu apa? Tak tahu. Setiap saya terkena air akan ada macam ini. Atau akan ada lahmatin tazid. Akan ada daging tambahan tumbuh. Apa ini? Wallahu a'lam. Saya setiap terkena air pasti ada macam ini. Wadah? Itu yang namanya itu yang namanya asyainul fahish. Itu yang namanya asyainul fahish. Dan asyainul fahish ini harus di udwin dohir. Tengok. Udwin dohir ini terjadinya tagoyurul laun, lahmatin tazid, atau sugrotin tabko, atau apalagi tadi nuhul, harus terjadi di anggota tubuh yang tampak. Anggota tubuh yang tampak. Macam dohir ini mayabdu indal mihnah. Ad-dohir iya, fi udwin dohirin. Yabdu ghaliban indal mihnah. Tengok saya punya kitab semuanya ada apa? Tulisan hasyiah-hasyiah. Semakin apa? Semakin akhir semakin banyak. Akhir-akhir macam ini. Ikut bintang ya. Kalau tak boleh itu bos. Dipinjam saja saya akan marah ini. Takut hilang saya. Udwin dohir ini harus terjadi di anggota tubuh yang yabdu indal mihnah. Lihat wanita kalau bekerja tak akan pakai macam ini. Dia akan buka. Kalau Anda bekerja di rumah, kan tahu kan macam ini kan? Mungkin akan pakai pakaian macam ini. Terus mungkin baju macam ini. Kalau di rumah, mungkin akan pakai macam ini kan? Ini hanya untuk mungkin nak keluar atau nak apa pakai macam ini. Cuma kalau bekerja di rumah, rambut sedikit dibuka, muka dibuka, ini pakai ini pakai ini. Jika hal-hal yang buruk terjadi ketika memakai air di anggota tubuh yang tampak ketika wanita itu bekerja atau laki-laki itu bekerja, maka diperbolehkan untuk tayamum. Oh, terjadi di perut. Ada wanita bekerja, perutnya tampakkan macam itu. Ada? Hah? Wanita. Itu muslimah, berarti harus cakapnya muslimah. Oh, terjadi ada Habib. Saya kalau wudhu akan ada macam hitam-hitam di perut saya. Tak boleh pakai air. Tak boleh dia bertayamum. Dia harus pakai air. Tengok, saya Pak Udon, guru saya ini sedikit berat lah macam ini. Macam mana? Anda wudhu, Anda wajib wudhu walaupun di badan Anda ada besar. Iya, tapi tak tampak. Ya memang tak tampak, tapi gimana ketika nanti menikah? Istrinya tengok alam apa nih? Karena itu Allah alam menurut pendapat guru saya Syekh Fauzan, tapi ini bukan pendapat seperti Imam Syafi'i. Jika ada terjadi sebuah hal yang tidak senonoh di tubuh ketika memakai air dan tubuh itu adalah tubuh yang tertutup ketika bekerja, maka diperbolehkan untuk Allah. Tapi itu bukan pendapat terkuat. Ini hanya macam ijtihad dari guru saya. Karena ini tengok, kalau Anda berwudu di perut terjadi hitam-hitam, nak wudu atau tayamum? Nak wudu atau tayamum? Tayamum kita.
Dokter cakap kalau Anda berwudu tak apa, cuma di perut Anda akan hitam-hitam. Anda nak wudu berat tak? Berat. Apa? Nanti kalau suami saya tengok di perut saya ada hitam-hitam macam mana? Karena itu, saya bahukan macam ini sedikit berat lah, ini sedikit berat. Tapi wallahu alam, mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya udwin dohir. Di kitab Minhaj dikatakan udwin dohir, tapi di kitab Muharrar di Rafi'i di udwin saja, tanpa ada kalimat dohir. Muharrar sebelum Minhaj. Muharrar sebelum Minhaj. Iya, Muharrar itu adalah asal Minhaj. Minhaj adalah ikhtisar Muharrar. Ikhtisar Muharrar ada apa? Biasanya di tengok ya, biasanya di kitab-kitab yang lain dikatakan mubihu tayammum. Ini al-maradul mubih atau mahdur min mahdurati tayammum ini. Untuk marad biasanya diperbolehkan untuk berbuka puasa kalau dia itu terjadi mahdur tayammum ini maknanya. Kalau dia itu berpuasa boleh menterukkan sakitnya, memperlama sembuhnya, atau menjadikan terjadi hal yang tidak elok di tubuhnya. Sama seperti tayammum. Ini penting sekali, maradul mubih tayammum ini. Biasanya di kitab-kitab di bab-bab setelah tayammum, dia tidak akan disebutkan sepanjang ini. Nah, akan dikatakan mubihut tayammum atau mahdur tayammum. Apa mahdur tayammum? Idhab ila babit tayammum. Idhab ila babit tayammum. Apa mahdur tayammum ini? Al-maradul ladzi yaj'al alladhi yu'addi bi wudu'ina ila tuli bur'ihi aw shiddatihi aw huduthi syai'in fahishin fi udwin. Ini adalah definisi daripada mahdhurut tayammum. Ini penting sekali. Biasanya pas kita exam dengan Syekh Bawon itu cakapnya pasti udhkur ma huwa mahdhurut tayammum. Ini. Nah, di kitab-kitab yang tinggi-tinggi tak sebutkan ini. Hanya sebut idza khifa minhu mahdhurut tayammum. Kalau ditakutkan mahdhurut tayammum, orang-orang akan cakap, "Apa itu mahdhurut tayammum?" Fikih ini memang kena apa ya? Kena amik satu-satu. Tak boleh orang belajar 1 minggu langsung alim fikih. Tak boleh. Dia kena amik satu. Karena itu saya ketika ada orang belajar berapa tahun, 1 tahun alim fikih, saya sedikit ragu. Karena fikih itu kena Anda duduk, Anda benar-benar talaki satu. Dan syekhnya harus kena jelaskan makna ini. Nanti akan ada ibarat lain yang maknanya ini tapi lafaznya berbeda. Di sini dikatakan al-marad al-mubih litayammum di kitab ini. Nanti di babu shaum akan dikatakan mahdurun min mahdurati tayammum. Mahdurun min ini. Maknanya kalau Anda berpuasa, puasa Anda itu menyebabkan sakit Anda lebih teruk, atau menyebabkan sakit Anda lebih lama sembuhnya, atau puasa Anda menjadikan terjadi sebuah hal yang teruk ke anggota badan. Di situ Anda boleh berbuka. Hubungannya dengan berbuka puasa kembali kemana? Ini penting sekali. Ini penting sekali. Bila Anda boleh berbuka, bila boleh Anda sholat dengan duduk, bila rata-rata mahdhurut tayammum. Bila Anda tak boleh haji, mahdhurut tayammum. Bila Anda ini, mahdhurut tayammum. Banyak sekali hal-hal yang akan kembali ke
Karena itu saya tak akan bahas, saya tak akan ulang kalimat ini. Sekarang akan saya jelaskan secara terperinci. Tapi jika kalimat ini terulang, saya tak akan jelaskan. Karena saya itu orangnya tak nak kembali ke belakang, tak nak tengok masa lalu, kita nak tengok masa depan. Ini maknanya banyak. Maknanya banyak. Teman-teman, tak nak tengok masa lalu, tengok masa depan terus. Baru paham. Oke. Yang ketiga, apa? Boleh. Teman-teman, boleh ditutup. Yang ketiga, air itu diperlukan untuk atoshi hayawanin muhtaram. Untuk apa? Atosh hayawan hayana. Berangkat setelah masjid. Air ini diperlukan untuk minumnya makhluk hidup yang terhormat. Tengok. Kita punya air, ini air banyak. Tapi air ini saya gunakan untuk minum makhluk hidup. Kalau saya pakai untuk berwudu, hewan ini tak boleh hidup. Maknanya walaupun ada air, saya diperbolehkan untuk tayamum. Di Safina ini hanya di Safina. Apa makhluk hidup yang tidak muhtaram? Jadi maknanya kita bawa makhluk hidup yang tidak terhormat. Ada air. Kita gunakan air ini untuk wudu atau kita berikan untuk minum makhluk hidup ini? Gunakan wudu, biar dia mati kehausan. Hah? Paham? Biar dia mati karena dia tidak terhormat menurut syariat. Semua hewan, semua makhluk hidup terhormat. Yang tidak terhormat hanya 6. Lainnya 6 ini semuanya terhormat. Itu termasuk mahdurat. Apa? Termasuk mahdurat. Tak. Nilai. Ini sebab yang lain. Maknanya air ini diperlukan untuk kelangsungan hidup sebuah makhluk. Kelangsungan hidup sebuah hajat. Kelangsungan hidup sebuah makhluk. Dan Tutup pintu ke habis? apa? Nak tutup pintu ke habis? Boleh. Oke, siapa saja makhluk hidup yang tidak muhtaram? Makhluk hidup yang tidak muhtaram ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholat. Tengok. Tarikus sholat, orang yang tidak sholat. Gimana saja? Oh, Habib Ali ini kejam. Bukan saya kejam. Ini saya cuma baca. Tengok, orang yang meninggalkan sholat dia tidak terhormat. Maknanya ini macam mana? Kita wudhu atau kita berikan? Wudhu biar dia mati. Alamak. Secara fikih macam itu, tapi pendapat beberapa habaib mengatakan jangan. Kita berikan ke dia dengan niat semoga dia dengan ini boleh bertaubat. Berarti dia habis suruh dia wudhu. Apa? Tak boleh. Biar dia hidup dulu. Subhanallah, Anda tidak akan tahu harganya air kalau Anda di padang pasir. Kalau Anda di Jordan, Anda akan tahu seberapa berharganya air. Di sini alhamdulillah di Malaysia ada, di South Africa macam mana? Oke, air. Alhamdulillah oke. Tak pernah ada air habis, ada kan? Di sini kalau ada rusak pun yang rusak pipe-nya, bukan airnya. Pipe-nya rusak, air tak ada. Bukan air tak ada, pipe-nya rusak. Pipe-nya rusak. Adapun di sini di beberapa kota Arab itu memang airnya tak ada. Pipe-nya oke, airnya yang tak ada.
tarikus sholat, azanil muhsan. Azani ini adalah pendapat apa namanya? Ini adalah pendapat tarikus sholat, ini adalah pendapat Mu'tamad tidak Syafi'i, tapi ada beberapa pendapat para habaib mengatakan kita harus berdakwah dengan hikmah. Walaupun orang itu meninggalkan sholat, kita beri dia air dan kita bertayamum untuk menjaga nyawa ini, dan semoga dengan air itu dia boleh sholat balik, dia boleh sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat sangat penting. Sholat sangat penting. Tapi sekarang kita tengok berapa banyak orang sholat. Banyak banget kan? Maknanya saya tak tahu. Saya nak cakap majoriti orang tak mau tarong, saya tak berani juga. Tapi saya bilang banyak sekarang orang ini tak mau tarong. Dia muslim tapi dia tak mau tarong. Dia muslim tapi dia tak mau tarong karena dia meninggalkan sholat. Iya. Balhum kal an'ami balhum adall. Hewan tak sholat karena memang tak tahu cara sholat. Dia tak boleh tahu bagaimana cara sholat, tapi beli akal. Manusia tahu cara sholat, tapi dia tak sholat. Mana yang lebih adol? Diberi akal tapi tak nak gunakan. Dia ingin menjadi macam hewan. Hum kal an'ami ulaika kal an'ami bal hum adallu minal an'am. Azanil muhsan. Azanil muhsan yang kedua adalah orang yang berzina tapi dia itu pernah menikah. Tengok, Anda punya istri, kenapa Anda berzina? Tengok, orang yang punya istri kemudian dia berzina, dia tidak muhtaram. Ada orang berzina tapi dia bujang, akal masuk lah, akal masih masuk. Dia mungkin tak ada tempat pelampiasan nafsu, tapi Anda punya istri, kenapa Anda berzina? Karena sudah tidak, apa yang saya bilang ya, sudah teruk lah sampai dikatakan dia itu ghairul muhtaram. Yang ketiga, murtad. Orang yang murtad dia itu ghairu muhtaram. Orang kafir masih muhtaram, murtad tak. Oh, kafir muhtaram. Kafir muhtaram. Kafir harbi yang tak muhtaram. Harbi ini yang macam Israel, kafir yang memerangi kita, itu yang ghairu muhtaram. Tapi kafir-kafir biasa macam di Malaysia, macam ini, semuanya muhtaram, murtad tak. Kenapa? Karena murtad ini sudah tahu cahaya, dia buang. Sudah tahu cahaya, dia buang. Karena itu orang murtad ini tak muhtaram. Oke. Yang keempat adalah al-kafir harbi. Al-kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita, dia itu tak muhtaram. Yang kelima adalah al-kalbul akur. Al-kalbul akur. Makna al-kalbul akur adalah anjing gila. Anjing yang apa? Rabies. Hah? Rabies. Yang gila. Apa? Iya, anjing gila. Itu tak muhtaram. Anjing yang gila, anjing yang tak gila dia muhtaram. Oh, kucing Habib. Tak tahu beza kan antara kucing sama anjing. Belum pernah belajar mabda uluhiyah mungkin ya. Semestari. Al-kalbul akur, anjing tapi yang gila. Anjing yang tak gila, kan banyak kan anjing-anjing orang itu. Saya dulu di kampus saya di Master di Jordan, di dekat kampus itu ada tak tahu orang pelihara anjing. Saya tak tahu, setiap ada orang lewat samping rumahnya anjing itu pasti Anjing itu tak gila, itu adalah anjing untuk menjaga rumah. Dia tak gila. Mungkin orangnya gila mungkin, anjingnya kan. Ada anjing gila yang ditutup dengan apa? Oh itu anjing gila ya? Selalunya. Dia akan serang orang. Pasti orang tu.
Bukan sil dengan kembali. Soalnya anjing yang ketiga itu yang di kampus saya itu, alamak seram, benar seram. Lihat orang dia macam nak loncat dari apa? Pagar. Iya, kalau anjing kecil kita boleh berkelahi, gaduh dengan dia, kita mungkin menang. Anjing macam besar. Orang saya tidak bergaduh dengan dia, kalau saya kalah malu saya. Saya bilang dia orang gila apa itu. Tapi benar, setiap tengok orang dia macam nak meloncat. Anjing macam itu muhtaram, muhtaram. Tariku sholat tak muhtaram. Wal khinzir, khinzir ini adalah babi. Babi walaupun tak gila. Kenapa ketawa? Enam hewan ini dia tak muhtaram. Maknanya kalau diberi pilihan, saya punya air ini ada dua pilihan, untuk saya wudhu atau untuk minum salah satu dari 6 orang ini. Tak payah beri minum, Anda biar mereka mati. Biar mereka mati. Dahsyat ya. Sebenarnya apa ya? Bila-bila kita ini dihadapkan dalam pilihan seperti ini, mungkin kita akan memilih untuk memberi minum 6 orang ini. Cuma hal ini kita baca agar kita mengetahui bagaimana derajat orang 6 orang ini. Tarikus sholah, mu'tazan, mu'son. Syariat menganggap orang ini hina sangat. Karena hal-hal yang besar dia langgar. Hal-hal yang besar dia kan berkali-kali saya cakap, kalau nak berbuat dosa itu pilih-pilih. Kalau nak berbuat dosa pilih-pilih. Bukan saya mensupport untuk berbuat dosa, bukan itu. Tapi selama kita ini manusia, kita tidak akan lepas dari dosa. Orang yang tidak berbuat dosa hanya 2, malaikat atau nabi. Itu saja. Oh, saya tak pernah dosa, berarti Anda mengaku diri Anda nabi. Tak, oh malaikat berarti. Apa? Gila memang tak pernah berdosa dia. Memang tak mukawah. Karena itu kalau memang terpaksa untuk berbuat dosa, hindari dosa-dosa ini. Tak sholat, tak puasa, itu dosa-dosa. Maaf Habib. Jadi kalau contohnya orang yang tak ada air tu, yang tinggalkan solat tu ibu bapa kita. Apa? Kalau itu ibu bapa kita sendiri. Okey. Secara teori tetap pada. Secara teori. Tapi sudah diberikan banyak pendapat para habaib bilang beri ya. Bahkan kalau ada satu dari orang tua kita buat macam ini, itu tugas kita sebagai anak untuk ingatkan ini macam mana. Kita itu kita masuk surga, orang tua kita masuk neraka. Kita tak akan itu. Kita harus kita benarkan orang-orang seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah dia dibesarkan di di tempat yang orang tua kita masya Allah sholat. Macam mana kalau ada orang itu masuk Islam, orangnya masih dalam keadaan orang tuanya tak masuk Islam, meninggal dalam keadaan kafir. Alhamdulillah kita ini semua orang tua kita, walaupun mungkin ada yang berbuat dosa sedikit, ya tak keluar dari manusia, dari sisi kemanusiaan. Tapi minimal orang tua kita semuanya muslim dan melakukan hal-hal yang pokok harus dilakukan oleh umat-umat. Insya Allah esok kita akan bahas tentang jabiro, ahkamul jabiro. Saya nak bahas hari ini tapi sudah tekak saya penat, saya kena istirahat sedikit untuk kejap lagi ceramah. Istirahat sedikit. Insya Allah minggu depan kita akan baca tentang ahkamul jabiro karena masih ada hubungannya dengan tayamum. Esok ada kelas esok ya, pukul 3.30 ya. Iya. Kalau esok saya pagi ada al-islah sampai duhur mungkin sudah kejap. Jadi pukul 3.30 saya kesini. Soalnya maghrib pun esok saya ada ceramah juga. Jadi di sini. Oke, dengan tanya sebelum saya akhiri. Kan kalau ambil untuk dia tak boleh satu air setengah
tindakan manasik katanya nanti manasik akan penuh dia bisa nak masuk lagi. Wah, mungkin ada fatwa-fatwa untuk pakai spray mungkin boleh. Iya, Soalnya mengalir, ya. apa? Betul, mengalir. Yang penting mengalir. Apakah spray itu dikatakan dia itu mengalir? Pasti banyak. Kemungkinan mengalir. Wallahu a'lam. Tengok fatwa-fatwa macam mana. Oh, ini masalah-masalah. Saya kira ada beberapa fatwa. Dohirnya mengalir. Wallahu a'lam. Dohirnya mengalir macam spray. Setelah dispray, diusap-usap, mungkin itu namanya mengusap. Tapi ketika keluar dari spray, mungkin itu dikatakan mengalir. Wallahu a'lam. Kena orang pandang sikit sekejap. Kena orang fikir sikit sekejap. Tak boleh langsung. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Tapi kalau yang macam apa ni yang orang kena masuk air kalau kat hospital Okey. kan dia kena masuk jarumnya air kan. Jadi plaster ni kan besar kat tangan. Okey. Jadi kalau ambil wuduk kiranya InsyaAllah besok. Besok kita akan bahas masalah itu. Itu masuk di dalam masalah jabirah, masalah bandage. Bandage itu bukan hanya bandage itu, akan tetapi segala hal yang ada di atas tempat wudhu yang menutupi kulit untuk bisa masuk air. Itu namanya bandage. Alhamdulillah kita ada sampai sini. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa dibahas dan dipraktekkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.